Dukung peningkatan kualitas layanan Stiba TV dengan berdonasi ke nomor rekening 7171713069 atas nama Media Stiba Makassar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa inna syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagian di antara kita ada yang keliru dalam memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dianggapnya bahwasanya memperlama dan memperpanjang ibadah solat sunnah adalah sesuatu yang mutlak dilakukan dalam berbagai macam kondisi dan keadaan. Padahal telah datang sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya ketika seorang khatib Jumat telah berada di atas mimbar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada salah seorang sahabat yang baru masuk ke dalam Masjid Nabawi pada saat itu. Maka Nabi SAW memerintahkan sahabat tersebut untuk melaksanakan solat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat dan meringkaskan ibadah solat sunnahnya itu, dan bukan justru memperpanjang dan memperlamanya. Maka ini adalah salah satu sunnah dari Nabi kita Muhammad SAW yang mungkin sebagian di antara kita luput daripadanya. Oleh karena itu, mulai dari hari ini dan pada masa-masa yang akan datang, mari kita semangat mempelajari sunnah Nabi SAW, agar kemudian ibadah kita, solat kita secara khusus tidak dibangun di atas perasaan dan keinginan serta kehendak kita saja, namun dia dibangun di atas ilmu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sering kita mendengarkan wejangan-wejangan, nasihat-nasihat dan peringatan-peringatan, baik itu dari para asatidzah kita, dari para ulama, dari para masyayikh, baik itu wejangan-wejangan yang bersumber dari Al-Quran ataupun dari sunnah Nabi kita Muhammad SAW, berkenaan tentang datangnya bulan suci Ramadan yang tidak lama lagi akan kita songsong dalam beberapa hari yang akan datang. Tentu saja ini merupakan salah satu karakter utama yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran, bahwa orang-orang beriman itu sebanyak dan sesering apapun mereka diberikan peringatan, wejangan, nasihat, maka mereka senantiasa mengambil manfaat dari wejangan dan nasihat-nasihat tersebut. Mereka tidak pernah merasa bosan untuk mendengarkan nasihat-nasihat para ulama. Mereka tidak pernah bosan mendengarkan nasihat-nasihat Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Maka berikanlah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu pasti akan memberikan manfaat bagi orang-orang yang beriman. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang munafik dan orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka, kalaupun mereka diberikan peringatan, maka mereka tidak akan mengambil manfaat dari peringatan tersebut. Ataupun kalau mereka tidak diberikan peringatan, maka mereka tidak akan mendapatkan manfaat apapun dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Makanya Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, "Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andzartahum am lam tundzirhum la yu'minun." Orang-orang kafir itu, kata Allah Subhanahu wa taala, sama kalau kita memberikan peringatan kepada mereka atau kita tidak berikan peringatan kepada mereka, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Mereka tidak akan bisa mengambil manfaat dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Demikian juga dengan orang-orang munafik. Orang-orang munafik, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, yatasallaluna liwadha.
Ketika mereka dan para sahabat duduk bersama Nabi SAW dalam majelis ilmu di Masjid Nabawi, Nabi SAW menyampaikan peringatan, wejangan, nasihat kepada para sahabat. Maka orang-orang munafik itu senantiasa mengambil celah. Kalau Nabi SAW sudah tidak memandang dan menoleh ke arah mereka, maka mereka akan yatasallaluna liwada, mereka akan mencari punggung-punggung para sahabat dan mereka keluar dari Masjid Nabawi supaya mereka tidak diketahui bahwa mereka telah meninggalkan majelis Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita masih berada di dalam bulan Sya'ban, saat sekarang ini kita berada pada tanggal 22 Sya'ban, beberapa hari yang akan datang kita akan menyongsong dan memasuki bulan suci Ramadan. Dan tentu saja bulan suci Ramadan ini adalah sayyidus syuhur, sebagaimana kita ketahui bersama. Dia adalah sebaik-baik bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala, meskipun tidak disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 36 di mana Allah mengatakan, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah, yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Nabi SAW mengomentari hadis ayat ini dengan mengatakan, "Thalathun mutawaliyat wa wahidun fardun." Ada 3 bulan yang datang berturut-turut, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, dan ada 1 bulan yang datang menyendiri, yaitu bulan Rajab. Inilah 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dan haramkan disebabkan karena bangsa Arab sendiri telah memuliakan dan mengharamkan 4 bulan ini. Namun kita semuanya bersepakat, semua ulama kita bersepakat, kalau dibandingkan antara bulan suci Ramadan dengan 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan dalam Al-Qur'an ini, maka bulan suci Ramadan adalah sebaik-baik bulan di sepanjang tahun. Cukup satu alasan saja, oleh karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kalamnya, menurunkan firman-Nya, menurunkan Al-Qur'an di dalam bulan suci Ramadan yang menjadikan bulan suci Ramadan ini menjadi sebaik-baik bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, sebagian di antara ulama justru ada yang mengomentari, manakah yang lebih afdal antara bulan-bulan yang mengapit bulan suci Ramadan dengan 4 bulan yang tadi kita sebutkan. Betul, sebagian ulama berpendapat bahwa kalau dibandingkan antara bulan Sya'ban dan bulan Syawal, dan kita ingin bandingkan dengan 4 bulan, yaitu bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan bulan Muharram, maka 4 bulan yang mulia ini, 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini jauh lebih mulia, jauh lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan bulan Sya'ban dan bulan Syawal. Namun Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif menyebutkan bahwasanya kalau kita pandang dari beberapa sisi, maka sebenarnya kita bisa keluar dengan satu pendapat yang sama, bahwasanya bulan Sya'ban dan bulan Syawal justru jauh lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding 4 bulan yang diharamkan oleh Allah. Alasannya sangat simpel. Ibaratnya ibadah salat wajib yang kita kerjakan, yang diapit dengan ibadah-ibadah sunnah rawatib, seperti sholat zuhur yang kita kerjakan. Sebelumnya kita mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Setelahnya kita mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Nah, begitu pula dengan ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Sebelumnya ada ibadah puasa sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW dan diperbanyak oleh Nabi SAW di dalam bulan Sya'ban. Dan setelahnya juga ada ibadah puasa sunnah yang dianjurkan oleh Nabi SAW untuk berpuasa sebanyak 6 hari di bulan Syawal. Maka dari sisi ini jamaah sekalian, Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali menguatkan bahwasanya bulan Sya'ban dan bulan Syawal justru jauh lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan 4 bulan yang lainnya. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada dalam bulan Sya'ban, salah satu di antara bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan ini. Maka mari memperhatikan beberapa aturan-aturan, beberapa persoalan-persoalan yang harus kita ketahui tatkala kita berada di dalam bulan Sya'ban sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan. Yang pertama, mengenai keutamaan bulan Sya'ban. Semua kita mengetahui hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Aisyah mengatakan, saya tidak pernah melihat Nabi SAW berpuasa penuh dalam 1 bulan kecuali di bulan suci Ramadan. Dan saya tidak pernah melihat Nabi SAW memperbanyak ibadah puasa sunnah di dalam sebuah bulan lebih banyak dibandingkan puasa beliau di dalam bulan Sya'ban. Di dalam hadis yang lain ketika ditanyakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, mengapa anda memperbanyak ibadah puasa sunnah di dalam bulan Sya'ban? Maka Nabi SAW mengatakan, bulan Sya'ban itu adalah bulan yang terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Dia adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh umat manusia, padahal dia adalah bulan
di mana amalan-amalan seorang hamba diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu an turfa a'mali wa ana shaimun. Maka saya senang kalau amalan-amalan saya diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala sedang saya berada dalam keadaan berpuasa. Oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui hadis ini, melalui sekumpulan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan bulan Sya'ban ini, ingin mengajarkan kepada kita untuk memaksimalkan ibadah. Banyak memotivasi diri kita untuk mengerjakan ketaatan-ketaatan, kesolehan ibadah. Oleh karena bulan Sya'ban ini ibaratnya adalah garis start. Kalau ada di antara kita yang mengatakan bahwasanya garis start perlombaan bulan suci Ramadan itu terletak pada malam pertama dari bulan suci Ramadan, maka Anda telah keliru. Sesungguhnya garis start permulaan perlombaan di dalam bulan suci Ramadan adalah ketika kita berada di dalam bulan Sya'ban. Oleh karena itu Nabi SAW memotivasi diri beliau untuk memperbanyak ibadah. Memotivasi sahabat-sahabat beliau, para sahabat beliau, memotivasi umatnya untuk memperbanyak jenis-jenis ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan di mana umat manusia kaum muslimin banyak lalai kepadanya. Kita memperbanyak ibadah puasa, memperbanyak sedekah kita, memperbanyak qiraatul Quran kita. Bahkan diriwayatkan dari beberapa ulama kita bahwasanya mereka menyebut bulan Sya'ban ini sebagai syahrul qurra, sebagai bulannya para pembaca Al-Quran. Sebelum mereka memasuki bulan yang lebih inti ketika mereka memasuki bulan suci Ramadan. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala dan para ulama-ulama hadis yang lainnya ketika memasuki bulan suci Ramadan, maka mereka semua menutup majelis-majelis ilmu mereka dan mereka fokus untuk membaca Al-Quran. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala diketahui jamaah sekalian, sebanyak 60 kali beliau bisa mengkhatamkan Al-Quran dalam bulan suci Ramadan. Murid beliau yang melihat secara langsung Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan 60 kali khataman Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu dilakukan di luar ibadah-ibadah salat beliau. Belum lagi kalau seandainya beliau menghitung berapa banyak bacaan-bacaan Quran Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala di dalam ibadah-ibadah salat beliau. Belum lagi kita berbicara tentang Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu yang bisa mengkhatamkan Al-Quran hanya dalam satu rakaat salat malamnya saja. Belum lagi kalau kita berbicara tentang Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu yang juga bisa mengkhatamkan Al-Quran dalam satu rakaat salat witirnya saja. Karena memang bulan suci Ramadan permulaannya adalah di dalam bulan Sya'ban ini jamaah sekalian. Makanya kalau seseorang ingin memaksimalkan ibadahnya ketika memasuki malam yang pertama di dalam bulan suci Ramadan, maka dia telah keliru. Kalau dia tidak mempunyai pembiasaan sebelumnya di dalam bulan Sya'ban, maka dia telah keliru dalam menghadapi bulan suci Ramadan jamaah sekalian. Karena perlombaan, start perlombaan di dalam bulan suci Ramadan ini dimulai ketika kita berada di dalam bulan Sya'ban. Siapa yang bersungguh-sungguh melatih dirinya dalam bulan Sya'ban, maka ketahuilah dan yakinlah dia akan sukses menjadi finalis dalam bulan suci Ramadan. Siapa yang tidak bersungguh-sungguh melatih dirinya dalam bulan Sya'ban, tidak melatih dirinya untuk memperbanyak ibadah, dia ingin memaksakan dirinya ketika dia masuk dalam bulan suci Ramadan, baru dia ingin memaksakan dirinya untuk memperbanyak ibadah di dalamnya, maka dia telah keliru. Kita melihat jamaah sekalian dan selalu terulang di setiap tahun. Di malam yang pertama, malam yang kedua, sampai malam yang kelima atau malam yang ke-10, masjid-masjid selalu penuh. Mal-mal selalu sepi. Namun setelah lewat malam yang ke-6, setelah lewat malam yang ke-11, kondisi dan keadaan itu berpindah. Mengapa jamaah sekalian? Karena mereka telah keliru dalam memulai start perlombaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bulan suci Ramadan. Ini yang pertama. Yang kedua jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keringanan bagi orang-orang yang memiliki uzur secara syar'i untuk meninggalkan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Mereka-mereka yang berada dalam kondisi sakit, baik itu sakitnya adalah sakit yang menahun dan tidak akan pernah bisa sembuh lagi, atau mereka yang memiliki marad muzman, dia adalah sebuah penyakit yang datang pada waktu-waktu tertentu saja, seperti seorang wanita hamil, atau seorang wanita yang menyusui anaknya, ataukah seorang yang sedang safar, atau mereka yang telah berada pada usia yang tua renta. Maka Allah berikan keringanan untuk mereka untuk tidak menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan.
Namun dengan ketentuan dua hal. Yang pertama, mereka memiliki kewajiban untuk mengqadha ibadah puasa Ramadan yang mereka tinggalkan itu. Dan ketentuan yang kedua jamaah sekalian, qadha ibadah puasa Ramadan itu jamaah sekalian harus dilakukan sebelum masuknya bulan Ramadan yang berikutnya. Oleh karena itu, ini adalah kesempatan yang terakhir bagi jamaah sekalian yang memiliki hutang puasa. Meskipun mayoritasnya kalangan laki-laki tidak memiliki hutang puasa kecuali mereka yang memiliki uzur syar'i yang tadi kita sebutkan. Mayoritasnya mereka yang memiliki hutang puasa secara normal adalah istri-istri kita, adalah kakak-kakak kita atau adik-adik kita, atau nenek kita misalnya, dan seterusnya dan seterusnya. Kalangan wanita yang memiliki hutang puasa secara normal, maka mari kita ingatkan kepada mereka. Para tulabul ilmi, antum memiliki kewajiban untuk mengingatkan keluarga-keluarga antum di kampung sana. Berikan mereka wejangan-wejangan, sampaikan kepada mereka nasihat-nasihat, ingatkan mereka dengan kewajiban mereka untuk mengqadha ibadah puasa Ramadan sebelum masuknya ibadah puasa Ramadan tahun ini. Mengapa? Karena para ulama kita bersepakat ada dua hal yang wajib mereka kerjakan ketika ibadah puasa Ramadan yang lalu belum selesai mereka qadha, lantas masuk mereka dalam bulan suci Ramadan yang berikutnya, maka ada dua kewajiban. Kewajiban yang pertama adalah mengqadha ibadah puasa tersebut, dan kewajiban yang kedua adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka telah meninggalkan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas mereka, bahkan merupakan salah satu dari rukun Islam yang kita ketahui bersama. Para ulama kita menyebutkan bahwasanya kalau seandainya kita meminjam berhutang kepada seseorang dan belum memiliki kesempatan kemampuan untuk membayarkan hutang tersebut kepada orang yang kita pinjami itu, maka sungguh sangat malu wajah ini jamaah sekalian. Mau ditaruh kemana wajah ini di hadapan orang-orang yang kita pinjam itu? Lantas bagaimana lagi dengan hutang kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan hutang kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketika kita meninggalkan ibadah puasa dalam bulan suci Ramadan dan kita belum menyelesaikan qadanya. Sebagian ulama, bahkan jumhur ulama kita berpendapat bahwasanya ada amalan yang ketiga yang harus ditambahkan bagi orang-orang yang belum selesai qadha Ramadan, lantas kemudian masuk bulan suci Ramadan yang berikutnya, adalah dengan membayarkan fidyah sejumlah bilangan puasa yang mereka tinggalkan. Kalau mereka memiliki hutang puasa sebanyak 5 hari, maka mereka harus memberi makan sebanyak 5 orang miskin. Kalau hutang mereka adalah sebanyak 29 hari, maka mereka harus memberikan makan kepada 29 orang miskin, dan begitu seterusnya. Meskipun para jamaah sekalian, apa yang disebutkan oleh jumhur ulama kita ini berkenan tentang poin yang terakhir, memberikan fidyah sejumlah dengan hutang puasa yang kita tinggalkan, adalah bersifat anjuran bagi mereka yang memiliki keluasan harta dan rezeki, maka silahkan mereka melakukannya sebagai bentuk pertobatan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, karena belum sempat mengqadha ibadah puasa yang lalu, lantas bulan suci Ramadan telah datang berikutnya. Hal yang ketiga jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita telah memasuki tanggal 29, atau kalau seandainya akan digenapkan bulan Sya'ban ini menjadi 30, maka ada hadis Nabi SAW yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, di mana Nabi SAW mengatakan, la taqaddamu Ramadhana bi shaumi yaumin wala yaumaini illa rajulun kana yasumu shauman falyasumhu. Nabi SAW bersabda, jangan kalian mendahului ibadah puasa Ramadan dengan berpuasa 1 atau 2 hari sebelumnya. Yang dimaksud adalah berpuasa pada tanggal 29 dan atau pada tanggal 30 jamaah sekalian di bulan Sya'ban, illa rajulun kana yasumu shauman falyasumhu. Kecuali seseorang yang sudah memiliki kebiasaan berpuasa sunnah di dalam bulan Sya'ban, maka silahkan dia mengerjakan ibadah puasa sunnah kebiasaannya itu apabila dia bertepatan dengan tanggal 29 atau tanggal 30 Sya'ban. Adapun mereka yang baru mau memulai ibadah puasa sunnah setelah mengetahui hadis Nabi SAW bahwa beliau memperbanyak ibadah puasa sunnah di dalam bulan Sya'ban, lalu dia ingin memulainya pada tanggal 29 atau pada tanggal 30, maka para ulama kita mayoritas mereka berpendapat hukumnya dimakruhkan. Sebagian ulama bahkan ahlul zahiriyah mengatakan hukumnya diharamkan. Oleh karena Nabi SAW telah datang dengan larangan dalam hadis tersebut, la taqaddamu, jangan kalian mendahului ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan dengan berpuasa sebanyak 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Sebagian besar ulama Syafi'iyah jamaah sekalian berpendapat berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam riwayat Ahmad rahimahullah ta'ala, Nabi SAW mengatakan, idzan tasafa Sya'banu fala tasumu. Kalau bulan Sya'ban itu telah memasuki pertengahan, maka jangan kalian memulai ibadah puasa sunnah ketika bulan Sya'ban itu telah memasuki masa pertengahan. Namun jamaah sekalian, hadis ini dilemahkan oleh mayoritas para ulama kita, dan mereka berpendapat bagi orang-orang yang ingin memulai puasa sunnah
dan di bulan Sya'ban itu telah memasuki masa pertengahan pada tanggal 16, 17 dan seterusnya, maka silahkan kita memulai puasa sunnah itu. Yang penting kita tidak memulai puasa sunnah sebagaimana hadis Abu Hurairah tadi, bahwasanya kita memulai puasa sunnah pada tanggal 29 atau pada tanggal 30, maka inilah yang terlarang di sisi Allah Subhanahu wa taala dan hukumnya dimakruhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali satu orang sampai pada tanggal 29 atau ketika memasuki tanggal 30 Sya'ban, maka dia tetap memiliki kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa pada dua tanggal ini, yaitu mereka-mereka yang memiliki hutang puasa, mereka-mereka yang memiliki qada Ramadan. Jangan kemudian datang dan berhujjah, Nabi SAW bukankah telah melarang kita untuk berpuasa pada tanggal 29 dan tanggal 30 Sya'ban? Saya masih memiliki hutang puasa sebanyak 2 hari karena ada larangan dari Nabi SAW, maka saya tidak menjalankan qada Ramadan. Ini adalah pemahaman yang keliru. Mereka yang memiliki qada Ramadan sebanyak 2 hari ataupun lebih, tersisa dari bulan Sya'ban sebanyak 2 hari saja, 29 dan 30, maka dia masih tetap memiliki kewajiban untuk menyelesaikan qada Ramadan tersebut sebelum memasuki bulan suci Ramadan yang berikutnya. Yang keempat, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Sya'ban ini jamaah sekalian adalah kesempatan untuk banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, istighfar ini meskipun tidak ada hadis yang sahih datang dari Nabi SAW untuk kita saling maaf-maafan antara yang satu dengan yang lainnya sebelum memasuki bulan suci Ramadan, namun cukuplah istighfar diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu di dalam Al-Qur'an ataupun dalam sunnah Nabi SAW yang sangat banyak. Melalui dalil-dalil yang sangat umum jamaah sekalian, kita diperintahkan untuk banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari satu sisi, mereka-mereka yang ingin mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, khususnya di dalam bulan suci Ramadan, maka hendaknya mereka memulai dengan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana permintaan doa Nabi Sulaiman alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbighfirli, ya Allah ampunilah saya, wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, dan karuniakanlah kepada saya kerajaan kekuasaan yang tidak Engkau berikan kepada seseorang pun setelah saya, bahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan doa Nabi Sulaiman ini jamaah sekalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu sebabnya karena beliau memulai doa beliau, permintaan beliau dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala karunia, keutamaan yang Allah akan berikan kepada Nabi Sulaiman. Maka demikian juga dengan halnya kondisi keadaan kita saat sekarang ini. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban adalah sebuah keharusan jamaah sekalian, karena boleh jadi banyaknya keutamaan-keutamaan yang terhalangi dari kita jamaah sekalian, bahkan keutamaan yang terbesar yang bisa didapatkan seorang mukmin di dalam bulan suci Ramadan, yaitu keutamaan Lailatul Qadar, boleh jadi terhalangi dari kita disebabkan karena banyaknya dona-dona hitam yang telah berkarat di dalam hati kita, banyaknya dosa-dosa yang telah kita lakukan sebelumnya dan kita belum sempat beristighfar, meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah wasiat yang keempat jemaah sekalian, untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Sya'ban ini sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan. Yang terakhir adalah mari memperbaiki niat-niat kita. Bulan suci Ramadan adalah bulan ketaatan. Akan begitu banyak ketaatan yang dilakukan oleh umat manusia, kaum muslimin dan orang-orang beriman. Namun kalau mereka tidak memiliki ketulusan, keikhlasan di dalam niat mereka jamaah sekalian, dan mereka tidak bersungguh-sungguh memperbaiki niat mereka di dalam bulan Sya'ban, seperti apa sebenarnya bulan suci Ramadan yang akan dia hadapi? Apakah dia akan menghadapi bulan suci Ramadan begitu saja? Bulan suci Ramadan datang dalam kehidupannya dan pergi begitu saja? Ataukah dia akan memanfaatkan bulan suci Ramadan dengan memperbanyak tilawah Qur'annya? Dan seberapa banyak tilawah Qur'an yang telah kita azamkan di dalam hati kita? Seberapa banyak hafalan-hafalan Quran, berapa banyak surah-surah dan juz-juz Al-Quran yang akan kita khatamkan, yang akan kita selesaikan dalam bulan suci Ramadan? Seberapa sering kita akan bersedekah di dalam bulan suci Ramadan? Seberapa sering kita melaksanakan ibadah salat-salat sunnah yang akan kita lakukan dalam bulan suci Ramadan? Itu semua harus diazamkan jamaah sekalian. Bukankah Allah telah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan sungguhnya orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah, kami akan berikan jalan-jalan tersebut. Kami akan berikan petunjuk kepada mereka. Kami akan mudahkan kepada mereka kalau mereka bersungguh-sungguh. Dan sesungguhnya kesungguhan yang paling pertama yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang mukmin adalah kesungguhan niat mereka.
kesungguhan hati mereka untuk mengamalkan amalan-amalan yang saleh dalam bulan suci Ramadan. Kalau seandainya hati kita kosong dari kesungguhan itu jamaah sekalian, maka bukan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan berlepas diri dari kita. Bukan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan bulan suci Ramadan begitu saja dan dia akan pergi dari kehidupan kita tanpa memberikan efek dan bekas, apalagi untuk mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbaiki kesungguhan kita, perbaiki keikhlasan kita, niat kita, tulus kita, seperti apa kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Seberapa banyak khataman Quran yang akan kita selesaikan, seberapa banyak juz-juz Al-Quran yang akan kita khatamkan, seberapa banyak sedekah-sedekah yang akan kita sedekahkan keluarkan, seberapa banyak ibadah-ibadah sunnah yang akan kita amalkan di dalam bulan suci Ramadan. Dan itu semua memberikan efek dan penentu jamaah sekalian ketika kita memiliki azam, niat, keinginan yang kuat di dalam hati kita sebelum kita melampiaskannya dan mengaplikasikannya di dalam dunia nyata. Qultu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu wa tubu ilaihi innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal yang tidak kalah pentingnya untuk kita ingatkan pada diri kita masing-masing dan orang-orang yang ada di sekitar kita, bahwasanya bulan-bulan yang mulia ini adalah bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan ganjaran pahala bagi orang-orang yang memanfaatkannya dengan memperbanyak ibadah soleh. Sebaliknya, bulan-bulan yang mulia ini termasuk apalagi di dalamnya, yaitu bulan suci Ramadan, adalah kesempatan, adalah momen di mana Allah Subhanahu wa taala, adalah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala pun juga akan melipat gandakan dosa-dosa dari kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Apatah lagi jamaah sekalian, dosa-dosa itu termasuk dalam jenis dosa besar. Apatah lagi seseorang melakukan dosa kesyirikan dan kekufuran dan kemunafikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala curahan rahmat, air hujan. Namun jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita keliru dalam mengamalkan ajaran syariat Islam ini. Meminta kepada dewa-dewa tertentu untuk mendatangkan hujan dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hal yang keliru tentu saja. Itu bahkan masuk dalam bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan meminta kepada dewa-dewa, meminta kepada malaikat Mikail saja, malaikat yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk menurunkan rahmat dan air hujan serta menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang ada di bumi Allah Subhanahu wa taala, kita tidak diperbolehkan untuk meminta kepada malaikat Mikail, wahai malaikat Mikail, turunkanlah air hujan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat manusia. Itu merupakan bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang menurunkan air hujan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sangkut paut dengan malaikat Mikail, tidak ada sangkut paut dengan dewa-dewa yang dimiliki oleh umat manusia, karena yang memiliki alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati jamaah sekalian, jangan sampai ada di antara kita yang terjatuh dalam kelalaian seperti ini, melakukan perbuatan kemaksiatan dan dosa, apalagi dosa itu adalah dosa besar, apatah lagi dia adalah dosa kezaliman yang paling terbesar, adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari Jumat ini mari kita memperbanyak dua buah ibadah. Yang pertama adalah mari memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, pada hari Jumat terdapat satu waktu, tidaklah seorang mukmin berdoa kepada Allah bertepatan dengan waktu itu, melainkan Allah akan mengijabah setiap doa yang dipinta. Di dalam sebuah riwayat ini dihasankan oleh para ulama kita, waktu diijabahnya doa pada hari Jumat adalah setelah selesainya kita melaksanakan sholat asar sampai terbenam matahari. Yang kedua, mari memperbanyak salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadithi, man shalla 'alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa ahmi hauzatal islam wal muslimin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم